warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, Ayah Bunda, hari ini saya berkunjung ke PAUD Tahfiz Ummul Qura. Nah, mungkin Ayah Bunda ada yang sudah tahu ya, PAUD ini beralamat di Jalan Bumi Mas. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan anak-anak yang ceria, sehat, solih-solihah semuanya. Ayah Bunda, tentu kita menginginkan kita bersama keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersemangat untuk belajar, yang senantiasa bersemangat untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak anak-anak di PAUD Tahfiz Ummul Qura membaca, atau saya membacakan buku yang judulnya adalah Cerdas Seperti Rasulullah. Cerdas seperti siapa, Nak? Cerdas seperti Rasulullah. Iya. Wassalam. Ya. Nah, sebelum Bunda ceritakan atau bacakan bukunya, Bunda mau ajak teman Bunda dulu. Kita panggil sama-sama yuk. Dia sudah kenal. Panggil dong. Riko. Panggil lagi dong. Riko. Ayo. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Senyum ceria. Allahu Akbar. Riko, bisa nggak kasih salam seperti itu ke teman-teman? Bisa dong, Bunda. Assalamualaikum teman-teman. Lucu ya? Ya. Makanya lucu. Oh iya. Riko, hari ini kita akan bercerita bersama teman-teman. Apa itu, Bunda? Oh, kita akan baca buku hari ini yaitu Cerdas Seperti Rasulullah ya. Udah kenal tadi ya namanya siapa temennya? Oh iya. Nih Bunda mau bacain ceritanya ya. Nah, kita tahu Rasulullah sungguh cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wahyu yang turun dihafal tuntas oleh Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran disampaikan dengan lugas. Musuh Allah kalah tanpa bekas. Jadi sangat cerdas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita semuanya juga harus jadi anak solih-solihah yang cerdas. Siapa yang mau cerdas angkat tangan? Riko, kamu mau cerdas juga nggak? Ini ada Bunda. Oh ya, Riko ternyata juga ingin jadi anak yang cerdas ya. Nah, cerdasnya Rasulullah itu diakui oleh semua orang bangsa Quraisy pada masa kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Bunda, kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita betapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi mulia yang begitu cerdas. Kecerdasan beliau diakui oleh kaum Quraisy, di mana pada saat baginda Rasulullah masih muda ya anak-anak. Ayah Bunda sekalian tentu ingat kisah ini. Bagaimana suatu saat kabilah-kabilah dari kaum Quraisy itu mereka berebut untuk menentukan siapa yang berhak menempatkan Hajarul Aswad. Kemudian kecerdasan Rasulullah ya menyebabkan kemudian kaum-kaum yang suka berkelahi ya, bangsa Arab dulu mereka suka berkelahi. Nah, Ayah Bunda kita juga perlu nih ya ajarkan kepada anak-anak untuk suka berdamai, ya tidak boleh suka berkelahi. Ayah Bunda, kisah yang luar biasa ketika baginda Rasulullah memberikan jalan keluar kepada kabilah-kabilah dari kaum Quraisy untuk menentukan siapa yang boleh ya memindahkan atau menempatkan, memposisikan Hajarul Aswad. Bagaimana solusi yang diberikan Rasulullah? Pada waktu itu Rasulullah memberi saran, bentangkan sebuah kain. Jadi dibentangkan sebuah kain. Nah, saya mau lihat bukunya ya. Nih,
Ada yang mau lihat gambarnya? Oh, Riko lihat juga. Oh iya. Tapi duduk lagi, duduk yang baik ya. Lalu dibentangkanlah kainnya. Kemudian masing-masing pemimpin kabilah memegang di ujung-ujung kainnya. Lalu Hajarul Aswad ditempatkan pada tempatnya. Itulah contoh kecerdasan baginda Rasulullah yang diakui oleh bangsa Arab pada waktu itu, kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, tentu kita juga mau cerdas seperti Rasulullah kan? Nah, Bunda mau tanya sekali lagi, siapa yang mau cerdas seperti Rasulullah, angkat tangan. Ya. Mengapa kita harus cerdas? Karena memang menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi umat Islam, dan belajar menuntut ilmu adalah jalan untuk kita menjadi orang yang cerdas. Ingat, ada satu hadis. Ada yang pernah dengar hadis ini enggak? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Nah, ayah bunda, tentu karena kita tahu sebagai umat Islam menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu kita harus mendorong anak-anak kita semuanya senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Antara lain dengan membaca buku. Ayat yang pertama yang turun kepada baginda Rasulullah itu adalah tentang membaca. Mari kita doakan ya ibu-ibu ya, ustazah semua, supaya anak-anak kita nanti pada saatnya semuanya pintar membaca. Bilang amin yuk. Amin ya. Nah, siapa yang tahu surah Al-Alaq? Kita baca sama-sama yuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, ayat pertama yang turun saja tentang membaca. Dan membaca itu adalah jembatan ilmu. Jadi kalau kita mau punya banyak ilmu, kita harus rajin membaca. Ayah bunda, tentu setelah kita mengenalkan kepada anak-anak kita tentang kewajiban menuntut ilmu, mendorong mereka untuk mau belajar, kita juga harus mencontohkan bagaimana kebiasaan membaca itu dimulai dari rumah-rumah kita. Mungkin tentu saja ayah bunda bisa memulai dengan membacakan buku. Anak-anak di sini sering dibacakan buku ya ustazah ya. Iya, nah nanti anak-anak bunda juga semuanya bisa membaca. Dan satu hal lagi, ingatlah bahwa orang-orang yang mau menuntut ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ustazah boleh bantu ustazah bacakan terjemah surah Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, terima kasih ustazah. Dan ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Kalau kita rajin menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajat kita ya di antara orang-orang yang beriman ya. Nah,
ayah bunda, mudah-mudahan ya ini menjadi pengingat untuk kita semuanya agar kita tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat. Kalau ayah bunda mungkin belum punya kesempatan, banyak cara sekarang untuk menuntut ilmu ya. Dengan teknologi informasi yang ada, tentu sangat mudah buat kita semuanya untuk menambah pengetahuan, dan itu akan bermanfaat untuk kita mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat. Saya mau lanjut dulu bersama anak-anak. Anak-anak ada yang mau tepuk tangan sama bunda? Tepuk anak solih bisa? Bisa. Riko bisa tepuk tangan, tepuk anak solih bisa Riko? Ya, Riko bilang bisa katanya gitu ya. Yuk tepuk anak solih. Saya anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yeay. Riko dari tadi goyang-goyang. Emangnya Riko bisa tepuk tangannya? Bisa tuh bunda. Bisa katanya gitu ya. Coba dong Riko tunjukkan. Tepuk anak soleh, anak soleh, anak soleh. Apa ya? Ah lupa, Rikonya lupa. Nanti diajarin sama teman-teman ya. Iya. Sampai jumpa teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Bunda doakan anak-anak bunda semuanya sehat, semangat, solihah semuanya. Ya. Dadah-dadah dulu dong ke Riko. Terima kasih. Terima kasih ayah bunda. Semoga kesempatan bersama anak-anak ini menjadi kesempatan yang sangat indah. Masa anak-anak kita adalah masa yang hanya sekali. Mudah-mudahan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, mendampingi mereka, menambah pengetahuan mereka dengan membaca buku dan berbagai aktivitas belajar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.